Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Selamat siang semuanya. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Ciamis. Saya Anissa Aprilianti, SD Negeri 1 Banjarsari, dan rekan saya Miftahul Fahmi dari SMA N2 Banjarsari. Rekan saya Rika Rahma Agustiani dari SDN 1 Purwasari. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik sebagai pengamat, coach, dan coaching. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rika. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, kabar saya sehat. Bagaimana dengan kabar Ibu Anissa sendiri? Alhamdulillah, saya juga sehat ya Bu ya. Syukur alhamdulillah ya Bu. Kalau kondisi Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Baik, pada pagi ini apakah betul Ibu ada sesi coaching bersama Pamita? Betul sekali Bu. Saya berencana nanti di jam 10 pagi saya akan melaksanakan coaching bersama Bapak Mita. Baik. Jadi kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan ya terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan pada Pamita. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching tersebut? Ya Bu, saya sudah siap. Alhamdulillah. Saya juga berterima kasih pada Bu Anissa yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya. Saya akan melakukan proses coaching tersebut bersama Bapak Mita nanti. Baik. Namun sebelum Ibu memulai proses coachingnya itu ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak kepada Ibu, maaf. Jadi pertama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu Anissa, saya siap. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati pada Ibu dalam melakukan proses coaching nanti yaitu pertama saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Nanti kita ketahui bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Ya Bu. Ya, nah selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching tersebut berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Nah, adapun sudah kita ketahui ya Bu, percakapan coaching itu prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee itu sendiri dengan proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Ya Bu. Ya. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama itu presence ya Bu, atau kehadiran penuh. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, apakah dalam semua hal itu Ibu sudah merasa jelas? Baik Bu, jadi saya merasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan barusan. Baik, alhamdulillah ya Bu Rika. Nah, selanjutnya izinkan saya bertanya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Ya baik Bu Anissa. Jadi saya pada saat melakukan coaching saya ingin ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik sekali ya. Jadi kira-kira dari kompetensi yang ketiga itu yang ingin Ibu kembangkan tadi itu bagian mana yang secara spesifik ingin saya mengobservasinya seperti itu? Baik Bu Anissa.
untuk spesifik yang ingin saya diobservasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu Anissa. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu pertama mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Betul sekali, Bu Anissa. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangannya yang Ibu inginkan pada sesi coaching nanti? Ya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar terkait hal tersebut, Bu. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi, dan yang keduanya saya nanti bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan. Oke, baik ya Bu Rika ya. Demikian mungkin kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Bapak Miftah. Nanti setelah melakukan coaching itu nanti kita bertemu lagi ya Bu ya untuk berbincang sejenak untuk melakukan tentang membicarakan tentang hasil proses coaching nanti ya. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak Miftah? Alhamdulillahirobbilalamin. Saya hari ini dalam keadaan baik, Bu. Bagaimana kabar Bu Rika hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik, Pak. Begini, Pak, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya tentang permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Bisakah Bapak ceritakan permasalahan seperti apa? Oh iya Bu, begini Bu, kondisi yang sekarang itu sebenarnya kondisinya tidak menentu Bu, karena memang jalan ke sekolah itu belum beres, itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin itu dampak dari pembangunan berkelanjutan, karena memang ya jalan desa lah seperti itu ya Bu ya, Ibu mungkin juga tahu. Nah musim sekarang kan musimnya hujan ya, jadi agak terhambat sebetulnya. Nah hal ini jadi alasan bagi anak-anak Bu untuk tidak berangkat ke sekolah lah, terus ada yang di rumahnya itu jauh, jalannya jelek jadi nggak mau kecapean. Nah seperti ini Bu, kira-kira permasalahan saya. Seperti itu ya Pak. Baik. Jadi murid-murid Bapak enggan belajar ke sekolah karena terkendala jalan ya Pak. Nah, selain itu ada lagi tidak Pak permasalahannya? Nah saat ini sekolah saya mencoba dengan pembelajaran daring, karena memang kalau misalkan anak-anak sulit ke sekolah ya kita kan harus memfasilitasi begitu. Jadi mencoba daring, tapi ada tapinya nih, kurang efektif tuh. Karena memang yang pertama murid itu terkendala HP, yang kedua sinyal, yang ketiga kuota. Nah hal ini yang menyebabkan motivasi belajar siswa jadi menurun itu Bu. Baik Pak, mudah-mudahan saya bisa membantu menyelesaikan masalah Bapak ya. Kalau boleh saya tahu, setelah selesai sharing permasalahan yang Bapak hadapi ini, hal apa yang Bapak harapkan Pak untuk kedepannya? Yang pertama nih Bu, karena saya ingin sekali murid saya itu yang terkendala dari dampak pembangunan, dia itu memiliki motivasi untuk belajar yang tinggi gitu. Meskipun terkendala oleh jalan,
yang belum selesai, ya mereka kan harus tetap belajar Bu, meskipun tidak datang ke sekolah gitu Bu. Baik. Jadi sharing ini Bapak ingin, tadi yang Bapak utarakan, Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan yang terjadi ya Pak. Nah, mengenai murid-murid yang terkendala dalam proses pembelajaran, Iya, betul Pak? iya Bu. Ya kan supaya murid motivasi belajarnya tinggi, terus dapat mengerjakan tugas, bisa mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Jangan sampai tingkat kehadiran itu jadi penghalang dalam belajar, sehingga materi yang disampaikan atau materi pembelajaran di kelas itu jadi tertinggal saat pembelajaran karena memang daring gitu Bu. Baik Pak. Yang saya cermati ya Pak, tadi ketika terjadi permasalahan hal tersebut, motivasi yang dimiliki murid menjadi rendah ya Pak. Iya. Nah, untuk itu menurut Bapak, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih Pak? Ya, murid yang dikatakan memiliki motivasi tinggi belajar itu ya mereka harus aktif, harus merespon, baik itu di grup WA, baik itu yang mengerjakan tugas ataupun hal-hal yang diberikan oleh guru gitu. Oke. Jadi aktif, sering bertanya dan mengerjakan tugas. Terus selain itu apa lagi Pak? Ada lagi nih Bu, ya mungkin memiliki catatan materi di bukunya Bu. Itu bisa juga Bu. Baik. Nah, jadi ada 4 ciri ya Pak, seperti yang Bapak utarakan. Aktif bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi ya Pak. Yang ideal seperti itu Pak. Iya. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10. Sekarang murid Pamitah yang belajar daring, kalau dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa Pak dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi? Kira-kira 4 Bu, 4-5 lah gitu ya, karena memang kan belum menggunakan hal yang lain gitu Bu. Posisi di angka 4 ya Pak. Menurut Pamitah, apa kendalanya sehingga ada di angka 4 tersebut Pak? Beragam sih Bu, kalau dirata-ratakan mungkin bisa 4 atau 5, atau bingung juga sih kira-kiranya. Ada lagi Pak tidak? Kenapa alasannya? Karena faktor keluarga bisa juga Bu, ada juga faktor lingkungan, itu juga bisa berpengaruh. Ada juga yang tidak memiliki HP atau terkendala sinyal yang jelek, nah atau misalkan alasannya tidak punya kuota, itu Bu mungkin Bu. Banyak juga ya Pak Ya. tantangannya. Baik, oke. Nah, Pamitah sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya Pak. Kalau Pamitah ingin melihat murid-muridnya sekarang ini ingin berada di level berapa untuk motivasi belajar tadi? Iya, karena memang daring Bu. Kalau daring itu susah ya, susahnya karena ya tadi lah kondisinya. Mungkin bisa lah 8 Bu, kalau karena memang sudah melakukan perbaikan, sudah melakukan penyesuaian. Insya Allah saya siap mencapai ratingnya 8 lah. Apa yang bisa
Pak Miftah lakukan untuk mencapai angka 7 tersebut tadi? Nah itu yang lagi saya pikirkan. Kira-kira Kalau dari pengamatan eh, Pak Miftah, rencananya murid-murid ingin diperlakukan seperti apa saat belajar daring nanti, supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat dan mengerjakan tugas dari Bapak. sebenarnya mungkin ada guru yang mendampingi Bu saat mereka belajar daring, karena memang bentuknya kan bisa berkelompok begitu di satu tempat, jadi biar belajarnya itu serius itu Bu. Kalau seperti itu menurut Pak Miftah, berarti perlu guru pendamping dan tempat juga ya Pak? Nah iya Bu. Nah, karena memang guru pendamping ya tugasnya kan menemani belajar murid ya, karena yang tidak bisa datang ke sekolah kemudian dikumpulkan di salah satu tempat. Nah bisa juga Bu di balai desa atau di sekolah ilmiah atau lah majelis-majelis taklim yang terdekat itu bisa. Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana ya Pak? Ya kemungkinan besar mungkin mengumpulkan guru, baik itu guru mapel ya, atau guru mapel kan ada PAI, ada PJOK gitu Bu, atau misalkan bisa koordinasi membahas guru pendamping belajar agar murid belajar jarak jauh pun bisa gitu Bu. Selain hal tadi, apalagi Pak yang Bapak akan utarakan terkait hal tersebut? Mungkin saya akan mengelompokkan murid yang terdampak pembangunan jalan tersebut Bu, sesuai zona, misalkan ya bisa kita kolaborasi lah dengan kepala desa setempat gitu, agar pembelajaran berjalan sesuai gitu Bu. Bagus. Kapan rencana tersebut akan direalisasi Pak oleh Bapak? Ya mungkin bisa minggu-minggu ini secepatnya Bu gitu Bu. Baik, siapa yang dapat membantu Bapak kira-kira nanti? Ya tadilah udah dikatakan itu bisa guru-guru mapel Bu, bisa PJOK atau bisa guru PAI gitu Bu. Baik, kita ada di penghujung coaching ya Pak. Apa yang Pak Miftah dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Ya yang saya dapatkan dari obrolan ini banyak Bu, mulai dari pencerahan diri, terus yang awalnya kan saya bingung ini harus seperti apa atau harus berbuat apa supaya murid saya yang terkena dampak itu belajar atau punya motivasi belajar yang baik gitu, meskipun gitu jaraknya jauh ataupun misalkan bisa itu dikelompokkan atau bisa menugaskan guru pendamping dan sebagainya gitu Bu. Oke, baik Pak. Mudah-mudahan kita bertemu minggu depan ya Pak. Saya juga ingin mendengar cerita Bapak setelah koordinasi dengan rekan kerja Bapak nantinya. Kemudian rating dari pembelajaran daring yang Bapak laksanakan sebelum rencana Bapak akan lakukan ini, ratingnya kira-kira berapa ya? Kalau sebelum saya rencanakan karena masih bingung ya 5 lah Bu, karena kan masih bingung antara 5 dan 6 lah gitu, bukan kan belum tahu caranya gitu, bagaimana bingung gitu. Baik Pak, setelah nanti Bapak akan melaksanakan rencana Bapak, apakah Bapak adanya peningkatan atau ratingnya berapa menurut Bapak dari Setelah kegiatan? coachingan Ibu barusan saya yakin bahwa setelahnya berkoordinasi baik itu dengan guru, rekan sejawat, guru mapel, kepala desa setempat, dan si anak juga tadi sudah cerita di kelompokan bisa seperti apa kan. Nah, saya yakin saya dapat 9 karena saya sudah mendapatkan pencerahan sekarang untuk belajar itu Bu. Baik, alhamdulillah ya Pak. Kalau seperti
bisa sharing ya Pak, bisa bertemu bertatap muka. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di minggu depan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, bagaimana proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar Bu Rika? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Setelah Ibu melaksanakan coaching dengan Tosi tadi ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ya. Baik, silakan Bu Anissa. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu? Jadi tadi selama proses coaching saya sudah mencoba melakukan dengan proses alur Pak Bu. Menanyakan tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga menggali potensi dari coach tersebut Bu untuk mencari solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur tirta seperti itu. Sesuai yang saya amati juga ya Bu, ada beberapa catatan dari saya. Ibu sudah menanyakan tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, juga mencari rencana aksi, berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab kepada coaching agar rencana yang akan dilakukannya nanti berhasil sesuai dengan rencana. Tadi juga saya sudah mengamati ya Bu, Ibu sudah fokus terhadap coaching, kemudian yang artinya Ibu sudah melaksanakan kehadiran penuh seperti itu ya. Jadi Ibu juga sudah aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching tadi. Pertanyaan terakhir dari saya ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini untuk kedepannya? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya adalah saya ingin lebih memahami alur tirta sendiri Bu dalam melaksanakan proses coaching dan bisa membantu para coach dalam menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Luar biasa sekali ya Bu ya. Ya apa yang Ibu laksanakan pada proses coaching ini mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan Ibu diberi kemudahan dalam melaksanakan proses coaching ke depannya. Ya, amin. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas coaching kita hari ini. Terima kasih sudah melaksanakan observasi menggunakan alur tirta. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anissa. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rika. Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah kabar saya juga sehat Bu Anissa. Itulah kalau Ibu dalam keadaan sehat-sehat ya Bu. Bu Anissa, pagi ini saya lihat ada sesi coaching ya bersama Bapak Mita. Ya, betul sekali Bu. Saya merencanakan proses coaching itu dengan Bapak Mita sekitar pukul 10 Bu. Baik Bu Anissa, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Maka dari itu, saya akan mengamati proses dari awal sampai akhir coaching yang Ibu lakukan bersama Bapak Mita. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Insya Allah Bu, saya sudah siap melaksanakannya dan saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah bersedia menjadi pengamat ketika saya nanti melakukan proses coaching bersama Pak Mita. Baik, sebelum Bu Anissa memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, kemudian saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Anissa. Yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Anissa lakukan nanti. Baik, silahkan Bu. Nah, jadi Bu Anissa, poin-poin yang akan saya amati saat Bu Anissa melakukan proses coaching nanti yaitu yang pertama, saya akan melihat apakah Bu Anissa melakukan percakapan
proses coachingnya sesuai dengan alur kita atau tidak. Kemudian saya juga ingin mengetahui tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dalam alur proses kita tersebut. Ya, baik Bu. Selanjutnya Bu Anissa, saya juga akan mengamati apakah Bu Anissa melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching yang ada. Adapun prinsip coaching ialah yang pertama membentuk kemitraan dengan coach itu sendiri, kemudian menggali potensi coach, kemudian dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya Bu Anissa. Ya, baik Bu. Selanjutnya Bu Anissa, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presensi. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Apakah sudah jelas apa yang saya jelaskan kepada Bu Anissa? Insya Allah saya sudah merasa cukup jelas ya Bu ya, dengan rubrik yang sudah Ibu sampaikan. Baik Bu Anissa, selanjutnya saya izin bertanya kepada Ibu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Baik Bu Rika, jadi pada saat saya melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi tersebut semuanya dikembangkan gitu ya Bu ya. Jadi yang pertama itu tentang presence atau kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan secara aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan bobot seperti itu. Baik, terima kasih Bu Anissa. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Anissa kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik Bu Anissa ingin observasi kepada Bapak Miftah nantinya? Baik, untuk spesifikasi yang ingin diobservasi, menurut saya itu ada 2 kompetensi, yaitu yang pertama itu tentang mendengarkan secara aktif, dan kemudian bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Bu Anissa berarti fokus kompetensi coaching yang ingin Ibu Anissa observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Betul sekali Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Anissa kembangkan pada sesi coaching ini? Ya, yang pertama itu nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar. Jadi daripada berbicara saya lebih banyak, saya akan lebih banyak mendengar, serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi, kemudian asosiasi, dan yang kedua nanti saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar tersebut. Baik, Bu Anissa, demikian mungkin kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang akan Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Bu Anissa melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bapak Miftah nanti. Setelah melakukan coaching, nanti kita akan berbincang sejenak tentang hasil proses coaching tersebut. Sampai bertemu kembali Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, bagaimana hari ini? Baik kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar hari ini baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Begini ya Pak, hari ini kan kita akan melaksanakan coaching ya, tentang permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Nah, bisakah Bapak menceritakan apa permasalahannya? Oh iya Bu, saya ingin sharing saja dengan Ibu mengenai permasalahan di kelas saya, terus mengenai murid yang kurang memperhatikan dan fokus Bu. Oh begitu ya.
Baiklah ya Pak ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi itu. Kalau boleh saya tahu ya Pak, setelah selesai sharing dengan saya, hal apa yang Bapak harapkan dari kegiatan sharing kita hari ini? Begini Bu, yang ingin saya dapatkan dari kegiatan ini adalah saya berharap bahwa setelah saya sharing dengan Ibu mengenai permasalahan saya, karena banyak Bu permasalahannya, dan saya bisa mendapatkan solusi dalam permasalahan saya. Oh iya, baik. Rupanya Bapak ini tentunya ingin mencari solusi ya Ya, dalam permasalahan yang sedang Bapak hadapi mengenai murid Bapak yang memang kurang fokus seperti itu ya. Ya. Berarti selama ini anak-anak Bapak di kelas itu kurang memperhatikan dan kurang fokus terhadap pembelajaran yang Bapak lakukan. Seperti itu ya? ya Bu, betul. Iya. Nah, sekarang coba Bapak jelaskan lebih detail lagi permasalahan apa yang dimaksudkan oleh Bapak tadi. Oh ya Bu, begini Bu, di dalam kelas saya itu ada siswa yang kurang memperhatikan dengan pembelajaran. Terus dia itu kadang-kadang fokusnya itu hilang itu. Oh iya, jadi ada murid yang kurang memperhatikan dan kurang fokus terhadap pelajaran Bapak ya. Kalau boleh tahu penyebab kurang fokusnya dan kurang memperhatikannya murid Bapak itu saat pembelajaran apa ya? Sepertinya ada beberapa faktor Bu. Tuh, mungkin anak tersebut kurang memperhatikan atau kurang fokusnya itu dalam mengingat kali ya Bu ya. Oh iya. Nah, tapi mungkin ada faktor utama ya yang paling memungkinkan terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut kurang fokus dan kurang memperhatikan. Faktor apa kira-kira ya menurut Bapak? Ya, setelah saya analisis Bu, anak tersebut ya sepertinya dia memang suka mengerjakan hal-hal lain ketika sedang pembelajaran Bu. Misalnya ketika saya sedang menjelaskan materi, anak tersebut mungkin bisa saja menggambar, atau mungkin saja dia itu jahil kepada teman-temannya, sehingga ketika saya menyuruh untuk mengumpulkan tugas itu, anak tersebut bilangnya belum selesai dalam mengerjakan tugasnya gitu. Oh iya, begitu ya. Jadi banyak faktor ya mengapa murid tersebut seperti itu. Jadi murid Bapak itu sering melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti menggambar dan jahil kepada teman-temannya gitu ya. Jadi seberapa besar sebetulnya harapan Bapak kepada murid tersebut dalam menyerap pembelajaran yang Bapak berikan? Sebetulnya saya berharap kepada murid tersebut sih tidak terlalu banyak. Yang penting itu dia itu bisa fokus. Terus yang kedua bisa memperhatikan apa yang saya instruksikan. Iya. Terus misalnya nih ketika disuruh kadang-kadang nih anak mengumpulkan tugas, si murid tersebut tuh langsung mengumpulkan tugas tersebut Bu. Itu dia tidak menunda-nunda dulu atau tidak lalai dengan pekerjaannya. Oh, iya. Intinya seperti itu Bu. Ya, baik-baik ya. Jadi setidaknya murid tersebut harus tepat ya Pak ya dalam mengerjakan tugas. Kemudian setelah mengetahui beberapa penyebab permasalahan yang dihadapi tersebut, bagaimana langkah Bapak dalam mengatasi permasalahan itu? Pertama saya akan mencoba yaitu memberikan pengertian tentang arti tanggung jawab terutama dalam pengerjaan tugas. Terus kemudian saya juga akan mengintegrasikan KSE karena dalam kegiatan pembelajaran saya mungkin ini akan sesuai nih kalau misalkan saya menerapkan KSE. Oh, baik Pak.
Menurut saya itu rencana tindak lanjut yang sangat bagus ya. Jadi dengan memberikan pengertian dan pengarahan serta pentingnya tanggung jawab dan juga Bapak di dalam situ mengintegrasikan KSE di dalam pembelajaran. Nah, untuk KSE, KSE mana yang Bapak integrasikan kira-kira? Saya akan mencoba KSE yang saya terapkan itu dalam pembelajaran, yaitu pengambilan keputusan. Terus di dalam pengambilan keputusan itu ada rasa tanggung jawab, Betul. sehingga dia itu dalam mengatur manajemen dirinya juga baik, sehingga nanti murid saya itu akan lebih bertanggung jawab lagi dalam pengerjaan tugas serta dalam memanage dirinya sendiri, ya, untuk mengerjakan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Begitu ya, berarti menurut saya itu sangat bagus sih dilakukan ya, dengan mengintegrasikan KSE dalam manajemen diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu tepat dilakukan ya, karena memang dapat membuat murid Bapak itu lebih bertanggung jawab dan dapat memanage dirinya di kegiatan mana yang seharusnya dilakukan ya Pak ya oleh murid tersebut. Nah, bagaimana Bapak mengintegrasikan KSE tersebut Pak? Dalam mengintegrasikan KSE, ya ketika murid saya sudah tidak kondusif, saya akan memberikan praktek kesadaran penuh, ya agar mereka itu fokus terus bisa kembali full. Itu Bu. Baik, rencana tindak lanjut yang bagus ya. Oke, baik. Selain itu, apalagi yang bisa membuat fokus dan memiliki kesadaran penuh menurut Bapak? Mungkin bisa dengan sharing, terus melakukan extracting, Iya. atau misalkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, ya serta dalam menyampaikan materi pun dengan lagu-lagu begitu, karena dalam lirik lagu biasanya dirubah-rubah atau dirubah-rubah sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Iya. Selain melalui nyanyian Pak, nah dan melakukan ice breaking, ada lagi tidak yang akan Bapak lakukan dalam menambah fokus anak-anak Pak? Oh iya, mungkin dengan permainan Bu, nanti bisa melatih fokus anak-anak. Rencana yang bagus ya menurut saya. Jadi bisa saya simpulkan dengan praktek kesadaran penuh, kemudian dilakukan ice breaking, dilakukan permainan, serta penyampaian materi yang memang bervariatif gitu ya, seperti menggunakan lagu-lagu, memang bisa mengembalikan fokus murid ya Bu ya. Kemudian dengan diberikan pengertian juga serta pemahaman arti tanggung jawab, bisa menjadikan anak lebih tanggung jawab lagi, kemudian lebih sadar akan tanggung jawab mereka, dan kemudian mereka bisa memanage diri mereka sendiri mengenai tugas-tugas ya yang seharusnya dilakukan oleh mereka ya Pak ya. Jadi terkait hal tersebut nih, kapan Bapak akan memulai pembelajaran yang mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Insya Allah Bu, mulai pembelajaran besok saya akan mencoba mengintegrasikan pembelajaran KSE Bu. Gerak cepat sekali ya Pak ya. Iya Bu. Baik. Supaya saya tahu progres yang Bapak rencanakan nih, caranya bagaimana kira-kira nih Pak? Nih, insya Allah Bu, nanti setelah saya beres mempersiapkan materinya, Iya. saya akan menghubungi Ibu untuk sharing hasil dari pembelajaran yang diintegrasikan dengan KSE tersebut. Iya, baik. Saya tunggu hasil dari pembelajaran hal tersebut ya. Sekarang bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita melakukan sharing? Alhamdulillah saya sudah merasa lebih baik dan saya lebih lega karena sudah bercerita, sudah sharing dengan Ibu mengenai permasalahan saya, karena bisa mendapatkan solusi yang baik
dari permasalahan saya di kelas. Nah, sebelumnya saya juga terima kasih sama Ibu atas waktunya karena sudah menyempatkan waktu dalam berbagi pengalaman dan sharing mengenai masalah. Baik, baik. Namun sebelum kita menyelesaikan sharing ini, kalau boleh saya tahu ya Pak ya, rate Bapak di kelas itu sebelum kita melakukan sharing biasanya kalau dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa ya Pak? Kalau saya hitung-hitung dari apa yang sudah saya lakukan dan apa yang sudah saya kerjakan, kira-kira nilai 5 lah. Iya, iya. Nah, eh, menurut Bapak, harapan Bapak nih setelah kita melakukan sharing, rate-nya itu kira-kira naik jadi berapa yang Bapak harapkan? Saya yakin Bu, setelah melakukan sharing dengan Ibu, nilai saya pasti 9. Amin, Karena amin. iya, karena apa? Karena solusinya saya sudah dapatkan, terus permasalahan yang sudah saya hadapi juga saya nanti akan mencoba dengan itu dan langsung insya Allah saya yakin 100%. Amin, amin ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan lancar, kemudian dilaksanakan dengan berkelanjutan atau secara kontinu gitu ya Pak ya. Ya. Terima kasih juga ya atas sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Baik Bu Anissa, bagaimana proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik kah? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu Anissa. Nah, setelah Ibu melaksanakan coaching dengan coach tadi ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu. Baik, silahkan Bu. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator tercapaian yang diinginkan? Tadi itu selama coaching saya sudah mencoba melakukannya sesuai percakapan dengan alur kita. Kemudian menanyakan tujuan coaching, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga menggali potensi dan dari coaching tersebut ya Bu ya, untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Baik, jadi Bu Anissa sudah berhasil melakukan proses coaching tadi ya Bu, sesuai dengan alur kita. Ya. Nah, sesuai yang saya amati tadi ya Bu, ada beberapa catatan ya Bu. Yang pertama mungkin Ibu sudah menanyakan tujuan coaching, kemudian yang kedua sudah mengidentifikasi permasalahan. Lanjut lagi mencari rencana aksi, kemudian berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada coach agar rencana yang akan dilakukannya dapat berjalan sesuai rencana ini. Tadi saya juga sudah amati Bu Anissa, Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah melaksanakan kehadiran penuh. Ibu juga sudah aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Pertanyaan terakhir Bu Anissa, Ya. kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada proses coaching ini untuk kedepannya? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya adalah saya ingin memahami alur kita dengan lebih baik lagi dalam pelaksanaan coaching. Kemudian saya bisa membantu para coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi. Luar biasa Bu Anissa. Apa yang bisa Ibu laksanakan pada proses coaching ini? Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan Ibu diberi kemudahan dalam melaksanakan proses coaching berikutnya ya. Amin. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Anissa atas coaching hari ini. Terima kasih sudah melaksanakan observasi menggunakan alur kita. Terima kasih juga atas kesempatannya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu, mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu ya.
pagi ini katanya Ibu ada sesi coaching ya bersama Bu Anissa? Betul sekali Pak. Hari ini insya Allah saya berencana sekitar jam 10 nanti akan melaksanakan sesi coaching Pak. Oh baik, kalau begitu kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Maka dari itu saya akan mengamati proses coachingnya sehingga nanti Ibu pas waktu pelaksanaannya, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Insya Allah Pak, saya sudah siap Pak. Saya juga Pak berterima kasih kepada Bapak karena Bapak bersedia meluangkan waktunya untuk hadir nanti pada saat sesi coaching nanti dengan Ibu Anissa. Oke, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan jelaskan dulu. Yang pertama yaitu saya ingin bertanya kepada Ibu pertama-tama dan menjelaskan dulu penilaiannya kepada Ibu yang akan dilakukan nanti. Baik Pak, saya siap. Nah, jadi poin yang pertama yaitu saya amati nanti terus melakukan proses coaching. Saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah dan rencana aksi, juga tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip coaching. Adapun prinsip coaching itu membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Baik Pak, saya siap. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah perhatian penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Apakah sudah jelas, Bu? Sudah jelas Pak dengan apa yang telah Ibu Bapak sampaikan barusan. Baik, kalau begitu selanjutnya izinkan saya bertanya. Ya, pertama kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Baik Pak, jadi saya melakukan coaching nanti, saya ingin ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Betul Pak. Nah, kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin sampaikan pada sesi coaching ini? Baik Pak, untuk spesifiknya saya ingin diobservasi bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu. Dengan saya bertanya tentang kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Ya, baik Pak, saya akan jelaskan kompetensi yang akan saya kembangkan saat melakukan coaching. Saya ingin 3 kompetensi dikembangkan Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana? Coba jelaskan secara spesifikasi yang ingin Ibu observasi. Baik Pak, untuk spesifiknya saya ingin diobservasi pada bagian mendengarkan Pak, cara aktif dan cara saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
Baik, berarti fokus kepada kompetensi coaching yang ingin diobservasi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang terbuat ya. Betul sekali Pak. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin sampaikan pada sesi coaching? Ya Pak, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan Pak. Jadi daripada saya sering berbicara lebih banyak, saya ingin lebih banyak mendengarkan nantinya. Kemudian nanti saya bebas dari assessment atau asumsi maupun asosiasi, dan yang kedua yakni saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari hal yang kecil Pak, terutama mendengarkan. Oke, baik Bu. Kalau begitu demikian kegiatan praobservasi kita hari ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin diobservasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Anissa. Nanti setelah coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching. Saya sampaikan lagi, terima kasih. Baik Pak, sama-sama Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Anissa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Anissa. Begini Bu Anissa, hari ini kita akan melaksanakan coaching tentang permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Bisakah Ibu ceritakan permasalahannya seperti apa? Ya Bu, saya ingin sharing saja ya dengan Ibu mengenai permasalahan di kelas saya, mengenai murid yang memang kurang memperhatikan dan kurang fokusnya Bu. Begitu ya Bu. Baiklah, mudah-mudahan saya bisa membantu Bu Anissa menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi. Kalau boleh saya tahu Bu, setelah selesai sharing ini dengan saya, apa yang Ibu harapkan untuk kedepannya? Harapan saya ya Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini gitu. Saya ingin mendapatkan jalan keluar dari apa yang sedang saya hadapi gitu. Baik Bu, rupanya Ibu ingin mencari solusi dalam permasalahan Ibu sekarang ini mengenai murid yang kurang memperhatikan dan kurang fokus ya Bu. Berarti selama ini siswa-siswa anak Ibu kurang memperhatikan fokus dan kurang fokus terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini. Betul sekali Bu. Nah, sekarang bisa Ibu jelaskan yang lebih detail lagi Bu, permasalahan apa yang dimaksudkan oleh Ibu tadi? Jadi di kelas saya itu memang ada beberapa siswa Bu yang ketika saya memberikan pembelajaran itu mereka tidak memperhatikan, kemudian tidak fokus terhadap materi-materi yang saya berikan seperti itu. Baik. Jadi ada murid yang kurang memperhatikan dan fokus terhadap pelajarannya Bu. Kalau boleh tahu penyebab murid Ibu tidak fokus dan kurang memperhatikan saat pembelajaran apa ya? Jadi memang ada beberapa faktor ya Bu yang memang menyebabkan murid tersebut kurang memperhatikan dan kurang fokus Bu. Menurut Ibu, faktor apa saja yang paling memungkinkan anak tersebut kurang memperhatikan dan kurang fokus dalam proses pembelajaran? Kalau saya analisis pada anak tersebut ya Bu, dia memang suka mengerjakan hal-hal lain Bu ketika sedang berlangsungnya pembelajaran.
Misal ketika saya sedang menjelaskan salah satu materi, anak tersebut malah menggambar atau menjahili teman-temannya seperti itu. Sehingga ketika saya menyuruhnya untuk mengumpulkan tugas, anak tersebut belum selesai itu tugasnya, Bu. Baik, kalau begitu banyak sekali faktor mengapa murid ibu tersebut seperti itu ya Bu. Ya. Murid ibu sering melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti menggambar, kemudian menjahil juga kepada teman-temannya. Jadi seberapa besar harapan ibu kepada murid tersebut dalam menyerap pembelajaran yang ibu sampaikan dalam pembelajaran? Tentu saja kalau harapan saya, Bu, terhadap murid tersebut, bagaimana caranya agar murid tersebut itu bisa fokus memperhatikan apa yang saya instruksikan. Misal ketika disuruh mengumpulkan tugas, murid tersebut bisa langsung mengumpulkan tugas tersebut, tidak menunda-nunda atau lalai dalam mengerjakan tugasnya, seperti itu. Oke, baik. Setidaknya murid-murid tersebut harus tepat ya Bu dalam mengerjakan tugas. Iya. Setelah mengetahui beberapa penyebab permasalahan tersebut, bagaimana langkah Bu Anissa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Langkah pertama yang akan saya lakukan, mungkin saya akan mencoba memberi pengertian kepada anak tersebut terkait arti dari tanggung jawab ya Bu, terutama dalam pengerjaan tugas. Kemudian saya akan mencoba mengintegrasikan KSE dalam kegiatan pembelajaran saya, Bu. Baik Bu, menurut saya itu rencana tindak lanjut yang bagus ya Bu, dengan memberikan pengertian dan pengarahan serta pentingnya tanggung jawab, dan juga ibu akan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran ibu. Nah, untuk KSE ini mana KSE mana yang akan dapat ibu integrasi? Kalau sesuai dengan apa yang menjadi masalah saya, mungkin KSE yang akan saya terapkan itu terkait pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan manajemen diri. Nah, sehingga murid-murid saya itu nantinya akan lebih bertanggung jawab dalam pengerjaan tugas serta bisa memanage dirinya untuk mengerjakan tugas dan mengerjakan apa yang memang seharusnya dia lakukan, Bu. Begitu. Itu bagus dilakukan Bu, dengan mengintegrasikan KSE manajemen diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu tepat dilakukan Bu, karena menurut saya itu dapat membantu murid lebih bertanggung jawab dan memanage dirinya dalam kegiatan yang mana seharusnya dilakukan Bu. Bagaimana ibu akan nantinya mengintegrasikan KSE tersebut Bu? Dalam mengintegrasikan KSE ketika murid sudah tidak kondusif, saya mungkin akan mencoba memberikan praktik kesadaran penuh agar fokus mereka bisa kembali full, Bu. Rencana tindak lanjut yang bagus ya Bu. Selain itu, apalagi yang bisa membuat fokus dan memiliki kesadaran penuh? Mungkin dengan sering melakukan ice breaking dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi mungkin Bu ya, serta menyampaikan materi dengan apa ya, misalkan memberikan lagu-lagu yang liriknya itu kita ganti gitu kan, yang disesuaikan dengan materi pembelajaran pada hari tersebut misalnya. Selain melalui nyanyian tersebut Bu, dan melakukan ice breaking, ada lagi tidak ya yang hal yang dapat menambah fokus anak-anak? Mungkin saya bisa mencoba dengan beberapa permainan ya Bu ya, yang bisa melatih fokus anak-anak. Rencana yang Ibu Anissa lakukan sungguh baik. Kemudian bisa saya simpulkan dengan praktek kesadaran penuh, dilakukan ice breaking, dilakukan permainan, serta penyampaian materi yang bervariasi seperti menggunakan lagu-lagu, bisa hal tersebut bisa mengembalikan fokus murid-murid Ibu. Kemudian dengan diberikan pengertian juga serta pemahaman terkait arti tanggung jawab, bisa menjadikan anak tersebut lebih bertanggung jawab dan sadar akan tanggung jawab
yang mereka lakukan. Selain itu mereka juga bisa memanage diri mereka sendiri mengenai tugas yang seharusnya dilakukan ya Bu. Nah, hal tersebut kira-kira kapan Ibu akan memulai pembelajaran yang mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran yang Ibu sebutkan barusan? Oke, insya Allah Bu, saya akan memulai pembelajaran. Besok saya akan mencoba mengintegrasikan KSE yang saya rencanakan tadi itu, insya Allah mulai besok Bu. Jelas sekali ya Bu Anissa. Baik Bu, supaya saya tahu progres yang Ibu rencanakan, caranya bagaimana nih Bu? Insya Allah setelah saya selesai mempersiapkan materinya, saya akan menghubungi Ibu untuk sharing hasil dari pembelajaran yang sudah saya integrasikan KSE-nya tersebut. Baik, saya tunggu hasil dari pembelajaran tersebut ya Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan sharing ini Bu? Alhamdulillah saya merasa lebih baik, saya merasa lega karena sudah bercerita atau sharing dengan Ibu mengenai permasalahan saya di dalam kelas. Karena saya sekarang bisa mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan saya di dalam kelas tersebut. Sebelumnya mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu atas waktunya karena sudah menyempatkan berbincang-bincang dan sharing terkait berbagi pengalaman dan sharing dalam mencari solusi permasalahan yang saya hadapi ya Bu. Baik Bu, sebelum saya mengakhiri nih Bu, kira-kira saya akan memberikan kira-kira rating dalam pembelajaran sebelum akan diintegrasikannya KSE ini, pembelajaran Ibu ada di rating berapa nih? Aduh, ratingnya memang belum memuaskan ya Bu. Saya pikir ratingnya itu ada di angka 5 Bu, atau mungkin 6 juga ya. Memang ya, terpaksa mungkin saya memberi rating seperti itu karena memang kurangnya perhatian dan fokus anak-anak Bu gitu. Jadi ratingnya mungkin antara 5 dan 6. Baik. Kalau setelah ini Ibu rencanakan, adakah menurut Ibu kenaikan rating terhadap pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas? Baik, mungkin setelah saya melakukan atau mengintegrasikan KSE di kelas ini ya Bu ya, dengan berbagai variasi metode pembelajaran, saya yakin ratingnya akan naik karena memang saya tahu karakter anak saya di kelas itu seperti apa. Jadi mungkin mereka akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi menurut saya itu ratingnya bisa lah Bu di angka 9 atau mungkin mudah-mudahan 10 gitu Bu, dengan rencana yang maksimal gitu. Baik, hebat sekali rencana yang Ibu dan keyakinan Ibu sekarang ini ya. Terima kasih Bu Anissa atas pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anissa karena telah hadir dan ada waktu untuk kita sharing hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi encan jadi supervisor, observer. Ya, ya. Bagaimana tadi proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi proses coachingnya dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, setelah Ibu melaksanakan coaching dengan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu. Baik Pak, boleh silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching Pak, saya sudah mencoba melakukan dengan proses awal kita, menanyakan dari mulai tujuan coaching, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi hingga tanggung jawab Pak. Saya juga menggali potensi dari coaching sendiri untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Baik, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching tadi yang Ibu sampaikan dengan alur data. Sesuai yang saya amati juga ya Bu, ada beberapa catatan di sini. Ibu sudah menanyakan tujuan coaching, sudah mengidentifikasi masalah, juga sudah mencari rencana aksi dan berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab kepada coaching agar
rencana yang akan dilakukan dapat berhasil sesuai rencana. Tadi juga saya sudah mengamati ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya ibu sudah melaksanakan karya penuh. Ibu juga sudah aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan pada proses coaching ini untuk dikembangkan ke depannya? Baik Pak, begini, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya adalah saya ingin lebih memahami alur tirta Pak dalam melaksanakan coaching, dan saya bisa membantu para coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi untuk kedepannya. Luar biasa ya Bu. Apa yang ibu laksanakan pada proses coaching ini, mudah-mudahan ibu selalu sukses dan kedepannya juga ibu diberi kemudahan dalam melaksanakan proses coaching berikutnya. Iya Pak, amin. Terima kasih Pak. Baik Bu, terima kasih atas coaching hari ini. Terima kasih juga sudah melaksanakan observasi menggunakan alur tirta. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.